dengan adik-adik lagi. Bagaimana kabar adik-adik semua? Bersama Yesus, dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, hari ini kakak bersama teman kalian Kesia akan menemani adik-adik beberapa menit ke depan untuk kita semua beribadah sekolah minggu pagi ini. Adik-adik sudah siap semua? Sudah. Oke. Ayo kita awali ibadah pagi ini dengan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Besarkan Nama Tuhan. Semoga ibadah pagi ini membuat kita semua semangat dan membuat kita semua penuh dengan sukacita yang datangnya dari Tuhan. Benar Kesia, sebagai anak-anak milik Tuhan, patut kita lakukan itu untuk Tuhan, melayaninya dengan penuh sukacita. Ayo kita berdoa dulu untuk mengawali ibadah pagi ini. Mari kita berdoa. Kami menaikkan puji syukur hanya kepada Allah Bapa di sorga atas kasih dan setiamu bagi kami semua ya Bapa. Kami ada dalam keadaan sehat, selamat, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami semua. Seminggu lamanya Kau sudah menjaga kami, menyertai kami, dan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Saat ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu rindu untuk beribadah kepadamu lewat ibadah pagi ini, ibadah sekolah minggu, remaja, dan anak-anak. Tuhan kiranya memberkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya, semua terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kesia, Kak Imelda mau tanya, pernah tidak Kesia melakukan hal-hal baik kepada orang tua, teman, dan kepada orang lain yang memang memerlukan bantuan kita? Pernah Kak, seperti membantu pekerjaan yang dilakukan mama di rumah, menolong teman dan orang lain jika ada yang kesusahan. Luar biasa Kesia, sebagai anak-anak Tuhan kita harus melakukan hal-hal baik kepada semua orang, seperti kepada orang tua, teman di rumah atau di sekolah, juga orang-orang di sekitar kita. Kita harus menghormati orang tua dan juga menghormati orang-orang yang
lebih tua dari kita dan mau mendengar dan menerima nasihat dari papa, mama, dan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Nah adik-adik, Kak ini ada mengundang adik-adik semua berdiri. Kita naikkan pujian anak sekolah minggu dengar-dengaran. Mari kita nyanyikan dengan semangat dan penuh sukacita. Adik-adik semua, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Febi. Ambil posisi berdoa dulu, kita akan berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Kesia yang nanti akan berdoa untuk kita semua. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas perlindungan dan penyertaan-Mu dari tadi malam hingga pagi hari ini kami bisa melaksanakan ibadah. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman apa yang akan disampaikan oleh Kak Febi nanti kami bisa lakukan dan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, akhir doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom adik-adik, bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kakak harap semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang tanggung jawab gereja untuk menyelenggarakan pembinaan dan pengajaran pokok-pokok Kristen. Ayat renungan kita hari ini diambil dari Ulangan 6 ayat yang ke-5 sampai yang ke-9 dan juga dari kitab Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20. Kakak bacakan dulu dari Ulangan 6 ayat 5 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Kemudian dari Matius 28 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Adik-adik pernah dengar cerita tentang Timotius tidak? Ada yang sudah, ada yang belum. Kakak ceritakan sedikit ya. Timotius adalah murid dari Rasul Paulus yang pada akhirnya dia juga menjadi pemberita Injil sama seperti Paulus. Nah, kok bisa dia menjadi pemberita Injil? Waktu kecil, dia suka sekali mendengarkan firman Tuhan yang diajarkan oleh neneknya Lois dan ibunya Yunika. Sehingga pada akhirnya imannya terus bertumbuh dan pada akhirnya dia bisa bertemu Rasul Paulus dan akhirnya menjadi muridnya dan akhirnya menjadi pemberita Injil. Nah, sama seperti Timotius, adik-adik di rumah pasti ada papa, ada mama, ada kakek, ada nenek yang mengajarkan adik-adik tentang firman Tuhan, yang mengajarkan kepada adik-adik untuk takut akan Tuhan. Dan tidak hanya mengajarkan firman, tapi juga memberitahukan hal-hal yang baik dan mengajar kalian untuk melakukan hal-hal baik tersebut, untuk melakukan firman Tuhan.
Tadi kita sudah baca dari kitab Ulangan 6 ayat yang ke-5 sampai yang ke-9 dan juga Matius 28 ayat yang ke-20. Nah, Alkitab berkata bagaimana orang tua harus mendidik dan mengajarkan anak-anak tentang firman Tuhan. Dan yang namanya mengajar ataupun belajar itu tidak bisa sekali dua kali adik-adik. Sama seperti adik-adik belajar di sekolah ya. Contohnya mungkin belajar matematika. Pasti dalam satu bab pelajaran itu seorang guru tidak akan memberikan adik-adik satu atau dua soal. Dan tidak hanya sekali atau dua kali pertemuan, tapi pasti beberapa kali pertemuan. Minimal 2 kali, ada yang 3 kali dan seterusnya. Supaya apa? Supaya muridnya paham apa yang diajarkan, supaya muridnya ingat apa yang diajarkan. Demikian juga dengan firman Tuhan, tidak bisa diajarkan hanya sekali atau 2 kali. Hari ini diajarkan, besok tidak. Kemudian diajarkan lagi seminggu lagi, tidak. Baru diajarkan minggu depan lagi, tidak bisa seperti itu. Tetapi harus setiap hari. Bahkan firman Tuhan berkata di dalam Ulangan 6 ayat yang ke-5 sampai yang ke-9 tadi, dalam setiap kesempatan, waktu baru bangun tidur, waktu berbaring, bukan berarti kita pengen tiduran, enggak ya, tapi maksudnya itu ya mungkin kita lagi rebahan. Nah, di situ kita bercerita, tapi bukan hanya sekedar cerita biasa, tetapi menceritakan tentang Tuhan, menceritakan tentang mujizat yang dilakukan Tuhan, menceritakan tentang kebaikan Tuhan, sehingga firman Tuhan itu menjadi santapan atau makanan kita sehari-hari. Dan lebih dari itu, firman Tuhan itu melekat dalam hidup dan hati kita. Dalam Matius 28 ayat yang ke-20, Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya untuk tidak hanya membaptis orang, tetapi juga harus mengajarkan firman Tuhan dan juga mengajarkan supaya yang diajar itu juga melakukannya. Nah, itu adik-adik. Jadi sebagai pengajar dan maupun yang diajar, kita harus sama-sama melakukan firman Tuhan. Contohnya apa? Kalau firman Tuhan bilang kita harus mengasihi, kita harus mengasihi. Kalau firman Tuhan bilang mengampuni, ya kita harus mengampuni dan seterusnya. Artinya apa? Dari 2 ayat ini kita bisa belajar bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam kehidupan bergereja, pengajaran firman Tuhan itu tidak boleh lepas, tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Kalau di rumah ada orang tua, ada kakek atau nenek yang mengajarkan firman Tuhan kepada kita, di gereja ada pendeta, ada vikaris, ada juga kakak-kakak sekolah minggu ya, kalau di sekolah minggu, yang mengajarkan kepada adik-adik tentang firman Tuhan, tentang bagaimana mengenal Tuhan. Melalui apa? Melalui khotbah, melalui pembinaan. Contohnya adik-adik yang beranjak dari remaja ke pemuda, nanti ada yang namanya katekisasi. Nah, itu adalah salah satu bentuk pembinaan dan sebagainya. Mengajarkan firman Tuhan ini tidak hanya untuk pendeta, tidak hanya untuk vikaris, tidak hanya untuk orang tua, tidak hanya untuk kakak-kakak sekolah minggu, tapi juga adalah tanggung jawab adik-adik. Loh, kok bisa, Kak? Ya, karena kita semua adalah anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan. Dan itu adalah tanggung jawab bagi setiap orang percaya untuk memberitakan firman. Tapi gimana, Kak? Aku kan masih kecil, aku belum paham Alkitab. Kalau cuma baca, iya. Nah, melalui apa? Adalah mengajarkan firman Tuhan kepada teman-teman kita, kepada orang lain, melalui perilaku kita, melalui nasihat yang kita berikan kepada mereka. Karena itu, hidup kita harus sesuai dengan pengajaran firman Tuhan yang sudah kita terima. Jadi adik-adik harus ingat ya, bahwa tugas memberitakan firman Tuhan tidak hanya menjadi tanggung jawab gereja,
tetapi juga tanggung jawab kita semua supaya firman Tuhan boleh tersebar ke seluruh ujung dunia. Karena di dalam Markus 16 ayat yang ke-15, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya seperti ini, adik-adik. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Dan itu dimulai dari adik-adik, dimulai dari gereja. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita tutup mata. Kakak aja adik-adik untuk tutup mata, lipat tangan, dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan hari ini, yang mengajarkan kami supaya kami untuk tekun belajar tentang firman Tuhan, supaya kami boleh mengenal Engkau lebih lagi melalui firman-Mu, dan kami boleh menjadi pemberita Injil dimanapun kami berada, melalui sikap kami, melalui perilaku kami Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh tersebar ke seluruh Injil. Berikanlah kami keberanian Tuhan, untuk kami boleh menjadi terang dan garam bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, hanya doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini seru dan menarik ya. Kakak berharap adik-adik semua tadi mengikutinya dengan baik. Dan ada hal-hal yang baik yang bisa adik-adik ambil, serta mau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman, mari kita pujikan nyanyian Tuhan kita pada hari ini dengan pujian Kerja Buat Tuhan Selalu Manusia. Adik-adik, sekian ibadah pagi ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah! Shalom adik-adik semua yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Tadi kita sudah belajar bahwa firman Tuhan itu harus selalu hidup dalam keberadaan kita bergereja, berjemaat, dimanapun kita berada. Karena itu sangat penting kalau di dalam kehidupan kita bergereja, kita senantiasa melakukan apa yang disebut dengan pembinaan-pembinaan. Karena itulah ada yang namanya sekolah minggu ya, seperti yang adik-adik biasa ikuti. Nah, di dalam ibadah sekolah minggu itu adik-adik mendengarkan firman Tuhan. Ada pembinaan di situ ya, supaya kerohanian kita menjadi lebih baik. Lalu juga ada ibadah minggu. Ada juga pengajaran-pengajaran yang lain ya. Ketika kita mendengar Pak Pendeta berkhotbah, Pak Vikaris berkhotbah, maka di situ kita mendapat pengajaran. Nah, pengajaran itu adalah sesuatu yang penting dalam hidup kita bergereja. Dan itulah yang tadi boleh kita pelajari bersama. Oleh sebab itu, adik-adik, kiranya kita selalu bertekun di dalam kebenaran firman Tuhan dan senantiasa setia mengikuti pengajaran-pengajaran yang Tuhan boleh sediakan dalam hidup bergereja.
Kini adik-adik kita bersama-sama akan menutup ibadah kita pada hari ini dengan kita memohonkan berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus memberkati, menyertai adik-adik semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.